Panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin mempresentasikan laporan hasil penelitian productivity dan forecasting pada UMKM Mebel Al Barokah Singorejo Demak. Perkenalkan, nama saya Sabasihan Welga, NIM B11 2018 05160. Latar belakang, usaha mebel merupakan usaha yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memproduksi suatu barang seperti pintu, kursi, jendela, meja, dan lain-lain. Pada umumnya, sebuah rancangan mebel lahir karena adanya kebutuhan terhadap fungsi mebel tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui cara untuk mengoptimalkan penjualan periode mendatang melalui perhitungan forecasting dari penjualan per bulan sebelumnya pada Mebel Al Barokah. Yang kedua, mengetahui kegunaan dan fungsi dari perhitungan productivity dari berbagai bahan baku yang dibutuhkan akan mengetahui produktivitas tenaga kerja dari Mebel Al Barokah. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat. Yang kedua, bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan ajang untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Yang ketiga, bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur untuk memperoleh informasi tambahan pada penelitian selanjutnya. Profil UMKM Mebel Al Barokah yang terletak di Singorejo, Kabupaten Demak ini berdiri sejak tahun 1995. Pemilik usaha UMKM Mebel Al Barokah ini adalah Bapak Mahfud. Produk mebel yang dibuat ada lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Usaha mebel ini sudah membuka cabang sebanyak 2, diantaranya terdapat yang pertama, Jalan Demak Purwodadi, Desa Pilangsari, RT 3 RW 2, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Jalan Demak Purwodadi, Desa Demung, RT 1, RW 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Selanjutnya, pengertian UMKM. Pengertian UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sendiri merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. Kriteria UMKM. 1. Usaha mikro. Contohnya jenis usaha mikro diantaranya itu warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan sebagainya. Usaha kecil. Contoh industri kecil, contohnya seperti industri logam, industri rumahan, industri kerajinan, dan lain sebagainya. Untuk usaha menengah, contohnya usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah. Pengertian productivity. Di dalam manajemen produksi dan operasi, kita sering mendengar istilah produktivitas untuk mengukur efisiensi seseorang, mesin, pabrik, ataupun sistem dalam mengubah input atau masukan menjadi output keluaran yang diinginkan. Yang dimaksud dengan input dalam produktivitas ini dapat berupa sumber daya yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, bahan material, dan energi, sedangkan untuk output dapat berupa jumlah unit produk ataupun pendapatan yang dihasilkan. Pengertian forecasting. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha.
Selanjutnya, lokasi dan jenis data. Objek penelitian ini adalah UMKM Mebel Al-Barokah yang berlokasi di Jalan Nur Cahya, Kelurahan Singorejo, RT 1 RW 1, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama atau dari narasumbernya. Sementara data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan referensi buku, jurnal, dan situs internet. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi seperti situasi dan kondisi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Selanjutnya, metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif non-hipotesis, yaitu mendeskripsikan sesuatu dengan meneliti sumber yang ada, baik secara lisan maupun tulisan. Penelitian ini bersifat kajian eksploratif, di mana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan menggambarkan secara membahas kondisi apa adanya yang terjadi di objek penelitian. Sebagai alat bantu analisis penelitian menggunakan aplikasi POM for Windows 3. Aplikasi ini membantu kita untuk menghitung hasil yang diperoleh dengan tepat. Perhitungan manual productivity. Mebel Al-Barokah memproduksi lemari 3 pintu dengan berbagai jenis bahan dan ukuran kayu per 4-5 hari untuk beberapa cabang dengan sumber daya 1 karyawan sebagai berikut. Tenaga kerja dalam waktu 45 jam. Jadi per jamnya 10.600. Jadi untuk 45 jamnya 477.000. Kayu bahan lemari, satu lemarinya 400.000. Paku dan sekrup per packnya 30.000. Lem kayu per PCS 35.000. Aksesoris kunci per packnya 70.000. Pelitur dan dasaran 130.000. Amplas per meternya 15.000, listriknya 100.000. Jadi totalnya 1.257.000. Untuk perhitungan menggunakan metode single factor productivity. Produktivitas kerja sama dengan output per input. Outputnya sendiri 1 lemari, inputnya sendiri tenaga kerja. Jadi 1 lemari dibagi 477.000 dan hasilnya 0,00002096. Perhitungan menggunakan metode multifaktor productivity. Produktivitas multifaktor sama dengan output per input. Jadi outputnya sendiri 1 lemari dibagi total dari semua total yang di atas tadi 1.257.000. Jadi hasilnya sama dengan 0,00000795. Perhitungan manual forecasting. Data penjualan mebel di Jalan Nur Cahya, Kelurahan Singorejo, RT 1 RW 1, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dalam 6 bulan terakhir 2019 per 2020 dihitung dengan moving average to periode. Jadi di bulan September 2019 penjualannya 8, di bulan Oktober 2019 penjualannya 9, November 2019 7, Desember 2019 10, Januari 2020 19, Februari 2020 22. Jadi hitungannya per 6 bulan terakhir. Jadi mulai periode 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dan untuk moving average-nya menggunakan 2 periode. Jadi moving average-nya angkanya masuk dari bulan November 2019. Jadi perhitungannya seperti ini. Untuk MAD-nya sama dengan sigma deviasi per N sama dengan 21,5 dibagi 4 sama dengan 5,375. Untuk MSE nya sama dengan sigma deviasi per N pangkat 2. Jadi 1,5 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 10,5 pangkat 2 plus 7,5 pangkat 2 dibagi 4. Dan hasilnya 4,25, 4 plus 110,25 plus 56,25 dibagi 4. Jadi 172,75 dibagi 4. Dan hasilnya 43,1875. Data penjualan mebel di Jalan Nur Cahya, Kelurahan Singorejo RT 1 RW 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam 6 bulan terakhir 2019 per 2020 dihitung dengan moving average 3 periode. Dan tabelnya seperti ini. Jadi di bulan September 2019 penjualannya 8, Oktober 2019 9, November 2019 7, Desember 2019 10, Januari 2020 19, Februari 2020 22. Jadi penjualannya per 6 bulan terakhir. Jadi periodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk moving average-nya dihitung mulai bulan Desember. Jadi nanti akan ketemu next period-nya. Untuk MAD-nya sendiri sama dengan sigma deviasi per N. Jadi 22,34 per 3 hasilnya 7,44. Untuk MSE-nya sigma deviasi per N pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 plus 10,34 pangkat 2 plus 10 pangkat 2 dibagi 3. 4 plus 106,92 plus 100 dibagi 3. Jadi hasilnya 210,92 dibagi 3. Hasilnya 70,306. Selanjutnya di bagian terakhir ada saran. Yang pertama, saran dari saya mengenai productivity pada mebel Al Barokah, yaitu sebaiknya mebel Al Barokah ini menerapkan productivity method untuk menilai tingkat produktivitas ketika jumlah output tinggi atau besar tapi jumlah input rendah atau sedikit. Karena dengan adanya productivity method ini dapat menghasilkan output dengan kualitas yang sama, input yang kita gunakan menjadi lebih sedikit. Meningkatkan kualitas output lebih besar dengan jumlah input yang ditingkatkan juga, tetapi lebih kecil peningkatannya. Meningkatkan output tetapi mengurangi penggunaan input agar lebih efektif dalam bekerja. Yang kedua, saran dari saya mengenai peramalan penjualan pada mebel Al Barokah, yaitu sebaiknya menggunakan forecasting diterapkan pada mebel Al Barokah supaya penjualan mebel Al Barokah pada periode mendatang dapat ditargetkan. Tujuannya supaya laba yang diperoleh dalam setiap periode dapat dimaksimalkan. Sebaiknya dalam menerapkan metode forecasting disarankan menggunakan metode moving average 2 periode, karena dalam 2 periode tersebut terdapat kesalahan lebih kecil daripada metode moving average 3 periode. Sekian dari video presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.